Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan semoga tetap bersemangat beraktivitas walaupun kita harus tetap jaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Dan semoga semuanya sehat sekeluarga ya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sebuah materi, kelanjutan dari materi sebelumnya di mata kuliah komunikasi antarpersona. Kalau sebelumnya teman-teman sudah membaca atau sudah menelaah tentang komunikasi verbal dan nonverbal sebagai bentuk dari komunikasi antarpersona, di video kali ini kita akan ngebahas sedikit teori tentang model-model komunikasi, interrelationship, dan juga self-actualization. Apa sih pentingnya ketiga hal ini di dalam komunikasi antar persona? Kita akan bahas. Oke? Jadi, saya mohon izin untuk share screen. Semoga sudah bisa dilihat. Oke, seperti tampak di layar, teman-teman, kita akan ngebahas tiga hal hari ini. Tapi insya Allah tidak akan panjang. Yang pertama tentang model-model komunikasi, lalu interrelationship, dan self-actualization. Baik, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke model-model nih ya. Saya yakin di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, teman-teman juga sebenarnya sudah mendapatkan kurang lebih menyinggung materi tentang model-model komunikasi. Jadi di bagian ini kita hanya merecap, kita hanya mengulang materi yang pernah teman-teman dapat, dan nanti akan kita gabungkan atau kita hubungkan dengan apa sih esensinya dalam komunikasi antar persona. Oke, yang pertama kita sebenarnya model itu ada banyak ya, kalau di bukunya Pak Deddy Mulyana atau di buku-buku lain itu ada banyak yang menyimpulkan ada beberapa model, tapi yang umumnya digunakan itu ada atau dikenal itu ada tiga sebenarnya, linear, interaktif, dan transaksional. Dan ada yang terbaru dari model yang baru dikenalkan oleh J.J. Thomson itu instructional model dalam di ilmu komunikasi. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai ke model yang pertama ya. Linear model. Apa sih linear model? Waduh, ngelihat bentukannya nih kayaknya agak ribet ya. Tapi sebenarnya linear model itu adalah model komunikasi yang paling simpel. Kenapa paling simpel? Karena dia sifatnya satu arah. Dan yang mengemukakan model ini itu salah satunya adalah Berlo. Jadi ini di awal-awal sekali pembahasan tentang model komunikasi ini muncul gitu. Kenapa? Karena Berlo melihat sebenarnya ini lebih aplikatif di komunikasi massa. Ketika kita berhadapan dengan komunikan, sementara kita tuh tidak punya kemampuan untuk dalam tanda kutip membalas informasi yang disampaikan oleh komunikator gitu. Nah, ini adalah modelnya. Jadi ada source, ada message, ada channel, ada receiver. Ini model umum ya, SMCR kalau Berlo terkenalnya gitu. Nah, source-nya ini apa? Dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa communication skill-nya, attitudes, knowledge, social system, culture, dan lain sebagainya. Lalu, source pasti membuat pesan. Pesannya itu seperti apa? Pesannya ada terdiri dari kontennya seperti apa, elemennya bagaimana, treatment pengemasan pesannya seperti apa, strukturnya atau kode-kode yang digunakan itu mempengaruhi isi pesannya. Lalu pesan disampaikan melalui channel dan kemudian kepada receiver. Jadi ini model yang sangat sederhana yang biasa kita temui di materi ilmu komunikasi. Nah, kalau kita lihat model linear ini, tadi saya udah bilang ini model yang paling sederhana karena sifatnya satu arah, di mana sender itu memberikan pesan melalui channel kepada receiver. Nah, jadi key features-nya di sini adalah pertama, ini bentuknya satu arah komunikasinya, dan biasanya digunakan di komunikasi massa. Lalu, seperti tadi juga saya udah bilang, bahwa kenapa sederhana? Karena simpelnya adalah komunikan itu hanya menerima pesan saja dari komunikator, dan tidak ada feedback di sini, sehingga kita dianggap pasif. Komunikan kita yang mendengarkan penerima atau komunikan atau receiver itu dianggap pasif. Nah, dalam model ini tuh ada pro dan kontranya. Pro-nya apa? Pro-nya ini cocok untuk persuasi, untuk propaganda. Ini sangat cocok. Kenapa? Karena yang menyampaikan cukup satu orang gitu. Tidak ada kritik, tidak ada bantahan dari yang mendengarkan. Lalu juga pro-nya karena ini ada intentional results. Jadi seperti tadi ada maksud saya ingin mempengaruhi dia nih. Jadi saya tebarkan virus-virus cinta kepada teman, kepada komunikan ini dan mereka tidak bisa menolak.
contoh propaganda yang paling sering digunakan mungkin teman-teman pernah mendengar tentang bagaimana pemerintah Korea Utara menyebarkan propagandanya kepada masyarakat dengan membuat konten-konten yang bersifat satu arah yang mendukung pemerintah. Jadi tidak ada tuh konten media yang berlawanan dengan pemerintah. Jadi kontennya tuh harus linear dengan pemerintah. Itu salah satu bentuk propaganda yang bisa kita jumpai sampai sekarang. Tapi model ini juga punya kontra. Kontranya apa? Pertama, bahwa komunikasi itu menjadi tidak berkesinambungan, tidak ada konsep feedback di sana. Gitu. Dan yang kedua, karena bentuknya satu arah dan kita tidak bisa memprediksi apakah komunikasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator itu efektif dan sampai kepada komunikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada garansi itu, karena kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memprediksinya. Oke, contohnya apa? Contohnya tadi sudah saya jelaskan ketika kita nonton TV di rumah, informasi apapun yang disampaikan televisi ya kita telan mentah-mentah. Dalam tanda kutip kita tidak bisa protes ke televisinya langsung kan. Kalaupun kita mau protes itu jalurnya harus melalui media A, B, C, channel A, C, ke KPI dan lain sebagainya. Jadi ada channel yang menjadi perantara itu, menjadi perantara feedback kita gitu. Tapi kalau secara model, ya kita hanya menonton TV, jadi informasi apapun yang kita terima dari TV itu yang kita telan. Seperti itu. Masalahnya adalah ketika kita tidak bisa, ini kembali lagi ke komunikan, bagaimana komunikan bisa mencerna pesan. Itulah kenapa nantinya kita akan berbicara tentang literasi media. Itu pentingnya kita memahami apa sih konten yang disampaikan oleh media. Karena tidak semua informasi yang disampaikan oleh media satu arah ini itu bermanfaat buat kita. Bisa jadi itu juga ada maksud propaganda dan lain sebagainya. Atau bisa jadi hoax. Kita tidak tahu. Itu pentingnya literasi media ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak soal itu. Baik, kita masuk model yang kedua, yaitu interaktif model. Kalau dari bahasanya interaktif, berarti kan nggak mungkin satu arah nih. Nah, memang komunikasi interaktif, model interaktif ini itu model komunikasi dua arah yang memungkinkan adanya feedback, tapi masih terbatas sekali. Salah satu pencetus model ini itu adalah Scrum. Jadi modelnya kurang lebih saja sih sebenarnya dengan Berlo yang tadi, tapi di sini dia melibatkan adanya field of experience dan field of experience dari baik sender maupun receiver-nya. Itu yang mempengaruhi nantinya terjadi feedback. Jadi apa yang kita sampaikan kepada komunikan sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan hasil encoding kita, nanti akan diterjemahkan oleh komunikan sesuai dengan experience-nya dia dan dikembalikan ke kita sebagai feedback. Sehingga ini kita bisa melihat apakah komunikasi yang kita sampaikan itu diterima dengan baik ataupun sebaliknya. Nah, di sini ada key features-nya beberapa. Yang pertama, ini biasanya digunakan pada media komunikasi yang baru seperti internet. Lalu lebih slow feedback-nya kalau model komunikasi ini. Dan tadi saya udah sampaikan ada field of experience di sini. Jadi kita nggak bisa bilang kalau informasi yang kita sampaikan itu pasti benar. Karena bisa jadi benar menurut pendapat kita, benar menurut experience kita, tapi menurut experience komunikan atau pengalaman dari komunikan itu nggak benar gitu. Kita mungkin akan mendapat kritikan, kita mungkin akan mendapat penolakan dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini bisa juga nih sangat tipis nih model-modelnya. Tadi saya bilang bahwa interaksi itu masih terbatas kalau model ini, sehingga komunikasi itu bisa jadi linear ketika tidak ada respon dari si komunikan. Pro-nya apa? Kalau model ini, pro-nya adalah adanya feedback walaupun dibentuk komunikasi massa seperti tadi, karena memang model ini tuh implementasinya, aplikasinya itu di media baru ya. Jadi masih tetap memungkinkan adanya feedback walaupun bentuknya lambat. Lalu juga merupakan bentuk komunikasi yang baru. Tapi juga ada kontranya model ini. Kontranya apa? Yang pertama tadi, feedbacknya tuh mungkin lama gitu. Karena digunakan tetap melalui media. Lalu juga ada sender dan receiver itu mungkin tidak tahu siapa orangnya. Jadi misalnya kita nih ngobrol sama orang di Facebook. Dari foto profilnya sih ganteng ya misalnya, atau cantik ya, tapi kan kita tidak tahu apakah orang yang sedang chatting sama kita itu benar-benar orang yang ada di foto profil ini. Kita tidak bisa memastikan hal itu. Kenapa? Karena kita bertemu mereka melalui media yang tidak secara langsung, seperti itu. Walaupun mungkin
feedback-nya nyambung dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu apakah orang ini benar-benar orang yang chatting dengan kita. Dan itu sering kali kan, banyak tuh kasusnya, banyak yang chatting sama orang, foto profilnya cantik, tapi pas diajak ketemuan kok berbeda gitu. Nah, itu salah satu kontra dari model ini. Contohnya apa nih? Saya ambil satu, saya nggak tahu ya ini siapa, ini bukan, saya nggak kenal dengan contoh ini, saya cuma ngambil random di Google. Jadi ini contohnya, ada bentuk komunikasi yang responnya itu tidak langsung, dan kita tidak tahu apakah yang bagaimana efektif atau tidak gitu. Kalau di sini ini salah satu bentuk contoh ketika komunikasi menjadi tidak efektif karena tidak ada respon lagi dari komunikannya. Kenapa komunikannya tidak merespon? Karena dia memiliki kemampuan untuk menolak merespon. Dia bisa menghindar karena memang media ini mengizinkan, yaitu tadi karena bentuk komunikasi ini masih tipis-tipis sama komunikasi linear tadi, ada jeda feedback yang lama dan kita komunikan memiliki kemampuan untuk menghindari itu. Oke, semoga bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjut ke transactional model. Transactional ini karena lebih fleksibel daripada tadi bentuk interaktif. Transactional berarti ada transaksi. Ketika transaksi berarti penerima dan pengirim pesan itu memainkan peran secara bersamaan. Artinya apa? Ketika saya atau kita ngobrol dengan orang lain secara langsung, kita tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan ketika kita ngomong. Bisa jadi kita juga nanti akan berperan sebagai penerima pesan karena sifatnya tadi transaksi. Jadi di sini peran pengirim dan penerima itu bentuknya sangat continue, sangat apa ya? Jadi bisa saya sekarang mengirim pesan, nanti ketika saya menerima feedback saya menjadi penerima pesan. Seperti itu. Ya. Dan di sini juga modelnya tetap sama kurang lebih, ada sender, ada encoder, proses encoding, proses membuat pesannya, lalu channel di mana saluran itu disampaikan, ada proses decoding, receiver, lalu nanti ada feedback. Dan ini model yang kita paling sering gunakan di komunikasi antar persona, ya. Nah, di sini ada key features-nya. Ini biasa digunakan di model komunikasi interpersonal, di mana sender atau pengirim dan receiver sebagai penerima itu bertukar peran secara simultan, secara berkelanjutan gitu. Jadi di waktu yang sama dia bertukar peran sebagai komunikan dan sebagai komunikator. Ada konteks environment di sini. Ada juga noise. Kenapa ada konteks environment? Jadi lingkungan itu sangat memengaruhi terjadinya proses komunikasi. Dan feedback itu disampaikan secara dimaknai sebagai sebuah pesan yang baru. Itu kenapa ketika si komunikator menerima feedback, maka dia berperan juga sebagai komunikan. Ya, semoga tidak bingung ya dengan peran-peran ini. Nah, di sini juga ada pro-nya. Pro-nya model ini apa sih? Karena karena sifatnya tadi simultan, lalu ada instant feedback dan tidak ada diskriminasi nih antara sender dan receiver. Keduanya punya role atau peran yang sama. Tapi kontranya adalah di sini juga tadi dipengaruhi banget sama lingkungan. Apa sih lingkungan yang bisa mempengaruhi? Termasuk salah satunya itu adalah non-verbal communication. Jadi ada bahasa non-verbal yang sangat mempengaruhi tercapainya komunikasi. Gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi komunikasinya. Dan mungkin memungkinkan sekali banyaknya noise karena komunikan dan komunikator itu saling berbicara di waktu yang sama. Untuk ini, saya akan putarkan satu video. Saya stop sharing dulu ya. Saya putarkan satu video, semoga bisa menjadi representasi. Nah, ini pasti mungkin ada yang udah pernah nonton ya video ini. Sorry, ini iklan. Oke. Caranya ya. Budget gila. Apa yang bisa karena ada rasionya. Ada rasio sekian penduduk itu berapa dokter, berapa perawat. Tapi bukannya mereka lebih banyak harusnya dibandingkan Indonesia tenaga medis. Sure, ya, tapi enggak. Begitu apa korbannya atau yang infektif banyak banget, nggak bisa move. Ya itu. Dan apalagi kalau China kan enak, itu kan negara komunis. Kalau dia bilang nggak ada bentuknya,
Nah, itu dia makanya tadi Di negara-negara barat banyak yang entah, banyak yang bandel. Lo lihat orang Italia tetap di kafe. Masih. Makanya tadi gue mengatakan bahwa negara yang mementingkan HAM, hancurnya banget gitu. Amerika kan begitu, banyak yang mental. Oke, semoga cukup membantu ya contoh itu. Jadi lebih interaktif. Tadi kita bisa lihat dari video podcast tadi, bagaimana mereka TikTok nih, saling lempar pesan, saling lempar argumen, saling membalas, saling mengomentarin, dan ada gerakan-gerakan gesture di sana. Tadi mungkin lihat Pak Helmi Yahya begini-begini gitu. Itu adalah gesture, dan itu mempengaruhi pesan yang diterima oleh Deddy Corbuzier di dalam podcast ini. Jadi disitulah terjadi interaksi atau bentuk komunikasi yang sangat kompleks, di mana komunikan bisa berperan sebagai komunikator dan komunikator juga bisa berperan sebagai komunikat. Baik, nah yang terakhir ini adalah instructional model. Instructional model sebenarnya area komunikasi yang berfokus pada bentuk komunikasi dalam proses belajar mengajar. Jadi ini biasa kita temuin kalau di dalam ruang kelas, atau saya yang sedang memberikan materi di medium ini saat ini, mungkin saya harus menggunakan strategi-strategi apa yang bisa bikin teman-teman nggak bosen dengan media yang sekarang gitu. Salah satu strateginya adalah jangan lama-lama gitu. Karena teman-teman pasti lelah untuk melihat internet, melihat layar, pasti akan sangat lelah gitu. Jadi itu salah satu strateginya. Oke, nah sekarang tadi tentang model-model komunikasi, sekarang kita akan membahas sedikit tentang interrelation. Interrelationship itu apa sih? Interrelationship itu adalah sebuah pengertian bahwa hubungan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada proses kognisi dalam proses pesan, dalam usaha kita memproses pesan menjadi tindakan. Kalau tadi kita bicara soal model-model, kita bicara ada yang namanya experience atau pengalaman dari si komunikan dan komunikatornya. Kita bicara tentang proses encoding, proses pengemasan pesan di dalam pikiran komunikator, lalu ada proses decoding, bagaimana penerima menerima atau memikirkan, menerjemahkan pesan yang disampaikan kepada dirinya. Jadi itu berarti bahwa komunikasi itu tidak bisa tidak melibatkan proses kognisi manusia. Ya, kognisi itu apa sih? Kognisi itu proses perangkaian pesan di dalam otak manusia. Itu. Jadi komunikasi yang kita lakukan itu tidak bisa terlepas dari itu. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhinya? Salah satunya saya perkenalkan dengan teori social cognitive theory. Sebenarnya ini adalah teori psikologi ya basicnya dari Bandura. Jadi bahwa di teori ini simpelnya ketika sebuah perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktornya apa? Ada faktor kognitif seperti pengalaman, pengetahuan, attitude dan lain sebagainya. Lalu ada faktor behavioral, ada kemampuan skills di sana, ada latihan, ada self-efficiency, lalu juga ada environmental factors, di mana di sana ada social norm, access in community, dan lain sebagainya. Jadi, 3 ini, baik itu kognitif, behavior, yang habit kita atau kebiasaan kita, lalu ada juga faktor-faktor environment, lingkungan kita, norma-norma sosial, 3 hal ini itu mempengaruhi proses komunikasi terjadi. Dan proses penerjemahan, proses komunikasi apakah bisa berlangsung efektif ataupun tidak, ya. Nah, di contohnya nih, saya ngambil satu contoh simple ya. Misalnya ada seorang anak ini diajari oleh orang tuanya untuk tidak makan sambil berdiri gitu. Tapi di sekolahnya dia terbiasa, teman-temannya dia melihat lingkungannya dia, teman-temannya makan sambil berdiri. Nah, berdasarkan SCT ini, keputusan si anak untuk makan sambil berdiri atau tidak itu ditentukan oleh 3 faktor yang saling berkaitan tadi. Jadi kalau faktor kepatuhan ibunya lebih kuat, maka dia tidak akan makan sambil berdiri, walaupun itu berada di lingkungan teman-teman yang makannya sambil berdiri. Sebaliknya, kalau faktor misalnya dia ketika dikasih tahu ibunya sambil marah-marah dan dia kesel, jadi pesannya nggak masuk misalnya, ya dia akan lebih terpengaruh dengan teman-temannya yang suka makan sambil berdiri. Nah, ada faktor eksternal di situ yang mempengaruhi efektif atau tidaknya komunikasi terjadi. Ya, jadi itu jadi ketika kita membicarakan interrelationship, ketika kita membicarakan komunikasi, kita tidak bisa ya udah, yang penting kita nyampein pesan udah beres, sudah tersampaikan yang pasti. Tidak bisa seperti itu, karena bisa jadi pesan yang kita sampaikan itu
diinterpretasi dengan berbeda oleh komunikan. Jadi kita harus memperhatikan komunikan kita seperti apa. Kalau mau komunikasi itu efektif, kita harus memperhatikan komunikan kita seperti apa, kira-kira respon mereka seperti apa, karakternya seperti apa, dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lalu bagaimana sih aplikasinya interrelationship di dunia kerja? Ada ini masalah, kalau kita biasanya di dunia kerja itu pasti menemukan masalah, misalnya, nah kita ketemu isu A, B, C, D, E, gitu. Bagaimana kita menempatkan diri terhadap isu-isu ini? Ada banyak caranya. Yang pertama, kalau di dunia kerja ya kita coba identifikasi dulu. Kita identifikasi masalah dulu, kita cari apa sih duduk perkaranya, muasalnya dari mana, baru kita brainstorm nih, kita pikirkan semua kemungkinan yang ada, coba kita record potential causesnya, apa sih penyebab-penyebab potensialnya, baru kemudian kita memutuskan apa sih behavior kita, apa sih tingkah laku yang akan kita lakukan terhadap masalah ini. Ya, jadi ini hanya sekedar intermezzo. Ini prosesnya, silakan kalau teman-teman mau baca. Jadi bagaimana kita menyelesaikan atau mencari solusi dalam dunia kerja. Jadi itu pentingnya komunikasi antar persona, khususnya di dunia kerja, teman-teman. Karena ketika kita mengambil satu sikap di dunia kerja itu sangat berpengaruh baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan khususnya karena kita bekerja, kita punya ketergantungan dengan orang-orang di sekeliling kita nggak bisa bersikap seenaknya. Kita nggak bisa bersikap yang penting gue mau A, harus A, gitu. Tidak bisa sesimpel itu. Itu berarti komunikasi kita nggak jalan. Itu berarti komunikasi antar persona kita nggak jalan. Ketika kita memahami makna interrelationship dalam komunikasi antar persona, maka kita bisa memposisikan diri kita, bagaimana cara kita menanggapi masalah, bagaimana cara kita merespon orang-orang yang mungkin karakternya berbeda-beda, mungkin karakternya tidak semuanya sepaham dengan kita menyadari bahwa mereka punya, semua orang-orang, masing-masing individu itu punya experience atau pengalaman sendiri, mereka punya norma-norma sosial yang berbeda, mereka punya lingkungan yang berbeda, seperti tadi ingat ada proses kognisi yang berbeda, entah orang tuanya mengajarkan makan sambil berdiri atau justru teman-temannya yang lebih berpengaruh ke dia, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah bisa mendeskripsikan itu secara detail, tapi kita bisa memprediksi. Memprediksinya apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita mengidentifikasi terlebih dahulu komunikan kita itu seperti apa. Oke? Nah, ini juga yang menarik, self-actualization. Bahwa dalam kita berhubungan dengan orang lain, itu salah satu hal yang mendorong kita untuk bersikap itu adalah self-actualization, yaitu ada keinginan untuk menjadi seseorang yang paling. Yaitu tadi, misalnya, gue mau A ya, A. Nah, itu adalah bentuk self-actualization dia. Dia tidak mau mengganggu sisi personalnya dia. Ada lingkungan yang dia pertahankan di sana. Itu adalah bentuk self-actualization. Tapi di sini lebih self-actualization itu bagaimana apa ya namanya, passion, bagaimana sesuatu dari dalam diri mereka yang mendorong diri mereka. Nah, ini menarik karena tadi malam saya sempat ngobrol dengan dosen psikologi yang cerita bahwa sekarang nih kalau kita ngadepin mahasiswa ini nggak bisa sama seperti dulu. Mahasiswa nggak seperti zaman kita yang, kalau zaman kita disuruh ngapal tuh undang-undang. Sekarang mahasiswa sekarang itu nggak bisa disuruh ngapal undang-undang karena mereka lebih aktif, mereka lebih mencari eksistensi diri katanya. Itu kenapa mereka senang banget dengan sosial media dan mereka tuh disibukkan dengan, dalam tanda kutip, bagaimana menunjukkan ke orang-orang di sosial media mereka bahwa mereka tuh A, B, C, D. Ada keinginan eksistensi di sana. Itulah bentuk self-actualization, teman-teman. Lalu apa hubungannya ini dengan komunikasi antar persona, Bu? Gitu. Hubungannya adalah bahwa kita tahu setiap orang punya potensi ini. Dan setiap baik diri kita maupun diri komunikan kita. Dan ketika kita mengemas pesan, kita bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya nih, ketika saya sedang melaksanakan tadi model yang keempat, yaitu instructional model di sini. Saya sedang mengajari teman-teman untuk melakukan ABC sesuai dengan materi kuliah komunikasi antar persona. Maka saya harus pahami dulu, apa sih karakternya
responden saya ini seperti apa sih? Apakah mereka tipe generasi Z yang seperti tadi teman saya dosen psikologi cerita bahwa mereka ini sukanya eksistensi dan lain sebagainya. Maka ketika saya mengarahkan, saya tidak akan mengarahkan dengan tolong kamu hafal buku A, B, C gitu. Saya nggak akan mengarahkan seperti itu. Saya akan mengarahkan lebih ke misalnya nih, saya kasih kasus, mereka suruh pecahkan. Itu akan lebih menantang untuk mereka. Karena mereka punya tadi self actualization, mereka punya keinginan untuk menyelesaikan problem yang saya berikan. Nah, itu yang dimaksud, kenapa sih kita harus memahami bahwa setiap orang itu punya self-actualization, dan itu sangat berpengaruh, teman-teman, dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu sangat berpengaruh dengan komunikasi antar persona kita. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, itu ada contoh. Mungkin teman-teman nggak kenal ya. Mungkin ada 1-2 yang kenal dengan orang ini. Ini saya jadikan contoh karena dia adalah salah satu inventor yang cukup terkenal gitu. Kalau teman-teman pernah nonton Avengers, ada Iron Man. Nah, dia nih disebut sebagai Iron Man, bukan Iron Man sih, Tony Stark-nya era sekarang. Itu namanya Elon Musk. Elon Musk ini dia menciptakan perusahaan-perusahaan itu yang di luar nalar. Kayaknya orang lain kok nggak kepikiran, maksudnya itu kepikiran, tapi kayaknya nggak mungkin deh dijadikan sebuah bisnis gitu. Nah, dia membuktikan bahwa self-actualization itu bisa menjadi nyata. Gitu. Dan dia bilang bahwa communication itu skill yang sangat kritikal. Ketika kita ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain di tempat kerja kita khususnya, maka komunikasi itu adalah kuncinya. Elon Musk ini dia membangun perusahaan-perusahaan yang tadi saya bilang di luar nalar. Contoh dia bikin perusahaan roket, dia bikin perusahaan mobil listrik, yang mana mobil listrik itu bukan sesuatu yang simple dan bukan sesuatu yang mudah. Dari zaman dulu kala belum ada nih yang bikin, mungkin ada ya beberapa perusahaan, tapi dia yang breakthrough-nya nih di dia gitu. Lalu dia juga menciptakan perusahaan Neuralink namanya. Neuralink itu yang berusaha untuk menggabungkan kemampuan komputer ke dalam otak manusia, yang kayak gitulah. Serem pokoknya. Kalau pecinta science fiction mungkin senang nih ngikutin dia, karena saya pecinta science fiction, jadi saya senang nih ngikutin dia. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, kenapa saya jadikan dia contoh, adalah bahwa komunikasi itu sangat penting untuk membuktikan self-actualization kita. Ketika kita punya passion terhadap sesuatu, ketika kita ingin orang lain mengikuti apa yang kita inginkan, walaupun apa yang kita inginkan itu terdengar mustahil, itu bisa dilakukan ketika kita punya komunikasi yang baik. Kita mampu mempengaruhi orang lain, kita punya cara komunikasi yang baik. Ya, jadi itu sangat berpengaruh. Ini dijelaskan langsung oleh Elon Musk. Contohnya apa? Waduh, bahasa Inggris, Bu. Oke. Tapi semoga bisa dibaca ya. Ini ada poin-poinnya bahwa di sini ini adalah salah satu caranya Elon Musk memberikan semangat kepada anak buahnya dia di perusahaan bahwa ayo kita bisa membuktikan kepada orang-orang yang nyinyir di luar sana bahwa kita tidak mungkin melakukan A, dan ternyata bisa ketika kita mau. Ini adalah cara dia untuk membangun kepercayaan diri dari anak-anak buahnya Elon Musk di kantornya dia. Apa dia bilang? Si Elon bilang gini, siapapun di Tesla bisa dan dapat meng-email atau memberitahu orang lain tentang apa yang mereka pikirkan dengan cara yang paling cepat untuk menyelesaikan masalah bagi kepentingan perusahaan. Jadi tidak ada yang namanya struktur, tidak ada yang namanya ide itu harus dari bos, dan lain sebagainya. Dia mengencourage pegawai-pegawainya untuk bersikap seperti ini. Lalu, poin di sini adalah, kadang-kadang omong kosong kita, ngobrol basa-basi kita, tapi justru berkeinginan untuk memberikan sesuatu ide bagi perusahaan, itu justru yang biasanya tuh justru bisa mudah diserap dan bisa mudah diaplikasikan kadang-kadang, daripada rencana yang belibet nih mikirnya tapi nggak jalan-jalan gitu. Kadang-kadang omongan basa-basi kita itu justru yang bisa menyelesaikan masalah di perusahaannya dia.
Nah, di sini terakhir dia bilang, kita ini ada di perahu yang sama, kita ada di perusahaan yang sama. Jadi selalulah melihat dirimu, diri pegawainya, bekerja untuk kebaikan perusahaan dan kamu tidak pernah berhutang sama perusahaan. Ini adalah cara Elon Musk memberikan membangkitkan kepercayaan diri membangkitkan self actualization dari para pegawainya. Dan ini dibuktikan nih sekarang bahwa perusahaan yang digagas oleh Elon Musk, walaupun dengan ide-ide yang kayaknya mustahil lah, ngapain sih, kayaknya nggak ada profitnya tuh perusahaannya, tapi justru bisa berjalan dan sekarang diakuin sebagai sebuah perusahaan yang inovasinya tuh sangat luar biasa. Oke? Oke. Nah, itu adalah akhir dari presentasi materinya. Semoga teman-teman bisa memahami ya, apa sih keterkaitan antara, tadi kita bicara tentang model-model komunikasi, lalu kita bicara tentang kondisi sosialnya, interrelationship-nya, kita bicara tentang bagaimana hubungan antara kognisi, environment, dan juga sikap seseorang, bagaimana cara orang memikirkan sesuatu itu sangat mempengaruhi, dan itulah kenapa kita harus memperhatikan komunikan kita seperti apa. Lalu terakhir kita juga bicara tentang self-actualization, bagaimana kita bisa membangkitkan orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang saya minta teman-teman coba deh bayangin atau coba teliti di sekitar teman-teman, di tempat kerja atau di tempat kuliah bersama teman-teman mejeng, kira-kira nih, bagaimana, pernah nggak sih menemukan momen ketika teman-teman itu merasa dibangkitkan semangatnya, merasa self-actualization-nya ada gitu. Entah sesuatu yang mungkin saya pengen bikin A, saya harus buktikan ke orang lain bahwa bikinan saya ini bisa dilaksanakan, seperti itu. Apakah teman-teman pernah mengalami itu? Atau mungkin teman-teman pernah mendapat semangat dari pimpinan atau dari orang lain untuk, ayo dong, berani dong, ayo dong, mengungkapin pendapat dong, seperti itu. Atau teman-teman juga pernah nih menemui deadlock, dalam arti, udah males lah ngomong sama dia, capek. Nah, masalahnya apa? Kenapa teman-teman berhenti untuk komunikasi sama dia? Tolong share di komen di bawah ya. Jadi silahkan ketik komennya, ketik pengalaman teman-teman seperti apa. Pernah nggak sih mengalami, tadi saya bilang bahwa kondisi ketika teman-teman mau membuktikan kepada orang lain, pernah nggak? Atau pernah nggak sih mendapat tadi seperti Elon Musk memberikan masukan semangat bagi anak buahnya? Pernah nggak sih pimpinan atau atasan teman-teman melakukan itu, atau dosen teman-teman melakukan itu, yang membekas banget di teman-teman? Atau ketiga, teman-teman pernah nih, aduh males banget sudah ngobrol sama dia, gitu. Apa hambatannya, kenapa teman-teman males lagi ngobrol sama dia? Apa bentuk responnya dia yang membuat teman-teman tidak mau lagi meneruskan komunikasi? Nah, coba nanti share di bawah, jadi kita bisa saling analisis kondisi-kondisi yang mungkin saling berbeda. Oke? Itu aja, saya tunggu ya cerita teman-teman semua, jadi kita bisa saling diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.